bukan sesuatu, sekarang menjadi sangat sesuatu di generasi mereka ini ya. Termasuk juga self care. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh pendengar podcast edukasi kesehatan pada kesempatan kali ini. Jadi selamat datang untuk pendengar yang sudah bergabung di dalam Zoom meeting dan juga yang nanti akan menonton siaran ulang di YouTube kita. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang nih teman-teman. Jadi perkenalkan, nama aku di sini Kusuma selaku moderator pada podcast kita kali ini. Oke. Itu dia tadi perkenalan singkat mengenai acara kita pada kesempatan kali ini dan juga mengenai diri saya selaku moderator. Sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, tamu-tamu spesial di sebelah kanan dan juga kiri saya. Biar saya perkenalkan dulu. Di sebelah kanan saya sudah ada Dr. AC yang sudah sangat expert dokter dalam bidang. Iya, kan dokter juga sekaligus apa namanya? Ibu. Iya. Salah ya. Iya. Baik untuk teman-teman misalnya kalau ada apa namanya? Ini konsultasi mengenai kesehatan mental tuh. Promosi. Endorse. Dokter juga selain ada promosi. baru mulai dokter ya. Apa namanya? Karena memang di FKIK sendiri Dokter AC selain juga menjadi dosen di kampus kita, dokter memang berprofesi sebagai psikiater ya. Iya. Hanya untuk podcast kita kali ini karena memang temanya itu adalah self care is it important. Jadi kita akan membahas mengenai self care gitu ya. Jadi makanan mengundang dokter AC juga untuk menilai dari aspek kesehatan mental gitu. Tadi dari dokter AC salah satu narasumber kita pada kesempatan pagi kali ini. Di sebelah kiri saya nih juga sudah ada dokter yang tidak kalah luar biasa, Dokter Tanjung. Jadi di sini, gimana kabar dokter? Baik. Sudah siap mengisi materi pada Ya, kesempatan kali ini. mudah-mudahan ya. Oke, itu dia. Itu kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Jadi sekarang langsung aja kita memulai apa namanya podcast kita kali ini ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan program podcast baru ya yang dibuat oleh tim bantuan medis Basara pada FKIK Luar yang sekarang topik perdananya itu adalah mengenai self care tadi dokter. Oke, pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai self care itu sendiri. Jadi saya ingin bertanya kepada Dokter Asi dan juga Dokter Tanjung selaku ekspertis lah di bidang ini ya dokter ya. Menurut dokter sendiri self care itu apa nih? Bisa jelaskan terlebih dahulu mungkin dari Dokter Asi. Dokter Tanjung udah pengen banget. Enggak, saya mendampingi beliau yang ininya kan bukan bidang mental beliau. Saya hanya mendampingi lah. Ya mungkin lebih daripada fisik ya, lebih daripada fisik. Silakan dari Dokter Asi juga. Oke. Nanti dilengkapi. Iya. Saya isinya. Saya kulitnya. Oke. Self care ya. Kalau dilihat sekarang ini generasinya Kusuma ya. Begitu banyak istilah-istilah yang dulunya Tidak ada ya? Bukan nggak ada ya. Ada, cuman di kamus doang. Di kamus. Kalau buka kamus baru ada. Ya. Tapi oleh generasinya Kusuma ya, yang kita kenal dengan Gen Z atau Zoomers, semua istilah itu menjadi terekspos. Dan justru yang dulunya yang namanya mental health bukan sesuatu, sekarang menjadi sangat sesuatu di generasi mereka ini ya. Termasuk juga self care, perhatian terhadap diri. Dan nggak cuma ke fisik loh ya, fisik di sana, mentalnya ke saya. Ya. Jadi jangan sampai ditinggal-tinggal gitu. Sama aja kalau Kusuma duduk cuman ada Dokter Tanjung, nggak asik kalau di sini kosong. Kalau fisik aja, tapi kalau dua kan balance ya. Nah seperti itu. Jadi bagaimana kita mulai sekarang itu bisa care terhadap diri kita secara seluruh. Not only physical care but mental ya. Oke, ya tentu kembali ya kalau kita tadi Dokter Asih mungkin nanti akan lebih banyak terkait kesehatan jiwa ya.
Nah, fisik apa yang kita bisa lihat sementara ini, terutama di kalangan anak-anak di kondisi pandemi ya, kita sebutkan kondisi pandemi. Nah, mungkin agak feedback ke belakang sebelum kondisi pandemi. Sebenarnya sebelum pandemi COVID ini kita sudah mengalami kondisi pandemi yang lebih luas dalam durasi yang jauh lebih panjang yang disebut ketidakaktifan fisik atau physical inactivity. Itu kondisi pandemi ya. Itu sudah diteliti di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Itu bahkan dianggap sebagai salah satu kondisi yang tanda petik merupakan akar dari sekian banyak masalah kesehatan yang ada saat ini ya. Nah, salah satu yang kita bisa lihat di sini adalah kalau untuk anak-anak yang ini apa sih yang bisa dilihat dari fisiknya? Paling pertama, perubahan fisik yang paling dirasakan paling sederhananya tentu penambahan berat badan ya, apalagi di kondisi yang saya tertampar. Walaupun maksudnya anak dan remaja. Ada remaja ya, penambahan berat badan. Itu hal paling sederhana ya. Kedua adalah lingkar celana kita. Ya, jangan salah, ada orang dalam kondisi tertentu berat badannya bisa tidak berubah ya. Contoh paling gampang seperti ini ya. Seseorang di usia 40 beratnya 60 kilo. 20 tahun kemudian di usia 60 beratnya bisa tetap 60 kilo. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah lingkar celananya tetap atau tidak? Itu self-care yang paling sederhana untuk mengetahui kondisi kesehatan pribadi kita adalah apa? Pada saat lingkar perut kita bertambah, sekalipun berat badan kita tidak bertambah. Ya, itu nanti kita bisa kaitkan dengan laju metabolisme dan segala macam. Itu adalah hal paling sederhana. Di luar itu tentu ya, kalau kita bicara secara kesehatan ya, mulai dari yang paling sederhana mungkin tekanan darah, gula darah segala macam, itu juga bagian yang secara langsung berkontribusi terhadap kesehatan kita. Itu mungkin kita secara fisiknya seperti itu. Yang juga merupakan suatu aging proses ya. Proses aging, ya. Proses penuaan. Penuaan. Kenapa? Karena setiap detik kita bertambah tua ya. Iya. Setiap detik every second we getting older. Ya. Dan begitu juga sebetulnya Dr. Tanjung, selain fisik kan memang bagaimana kita peduli sama kesehatan mental. Mentalnya, ya. Apakah hari ini saya bangun dengan suasana perasaan yang happy. Bersemangat untuk menjalani hari ini, atau rasanya monoton, gitu-gitu aja, memotivasi. Semangat saya bilang iya. Gimana kalau saya ganti, saya menjadi host? Gimana rasanya? Langsung menanyakan. Apakah setiap hari sudah bangun dengan perasaan yang nyaman dan bersemangat untuk menjalani hari ini? Iya, kayak gimana ya dokter ya? Fluktuatif. Iya, betul. Sesuai dengan generasi Z-nya ya. Oke. Memang lebih sering gini sih untuk pantaran saya ini dokter, kayak sering naik turun gitu. Iya. Ya, up and down ya. Ya benar. Makanya oleh karena itu seperti yang dokter kita bahas tadi mengenai self care, mengapa kali ini diangkat topik, karena memang concernnya pada saat-saat sekarang ini itu menjadi suatu hal yang mesti diketahui oleh teman-teman semua ya dokter ya. Karena misalnya kita berbicara tentang self care di bidang fisik, tidak akan lengkap apabila tidak disertai dengan kesehatan daripada mental seorang juga. Iya, betul. Karena kan kita sering mendengar ya dokter, zaman-zaman sekarang itu orang banyak yang insecure seperti itu. Walaupun dia memiliki fisik yang bagus gitu. Tapi punya juga beberapa faktor yang mungkin dari mentalnya kurang kurang terpenuhi seperti itu. Karena jadinya produktivitasnya berkurang. Itu ya dokter. Jadi self care ini juga harus diperhatikan dari dua aspek tersebut, yakni fisik dan juga mental seperti itu. Nah, kali ini kita juga akan membahas self care itu melalui berbagai fenomena yang ada di sekitar kita. Kan sekarang orang-orang itu lebih tertarik dengan yang viral-viral gitu. Betul sekali. Itulah ininya, keunikannya dari hidup di generasi ini ya. Hal yang bukan sesuatu, bisa jadi sesuatu. Jadi sesuatu banget ya kalau gorengnya pas. Bumbu dan goreng. Kan itu sekarang tuh ada fenomena tentang remaja jompo. Ya. Sudah pernah dengar dokter Asri dan juga dokter? Iya. Baru dengar sih, terus terang baru dengar. Panti jompo ya. Jadi seperti itu dokter, sekarang di zaman pandemi itu orang-orang remaja khususnya saya itu harusnya secara fisikal mereka itu
kuat melakukan berbagai macam aktivitas karena dari segi usia kan sedang produktif. Namun tak sedikit juga orang-orang remaja di luar sana itu mereka kondisinya sudah bisa dibilang seperti lansia, makanya bisa muncul tren remaja jomblo ini. Dengan starter kitnya ya. Iya, dengan remaja jomblo starter kit. Benar dokter, apalagi sekarang zaman saat ini itu sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, orang melakukan konten itu kan sekedar jadi anak-anak, namun itulah media untuk memperkenalkan juga banyaklah orang zaman sekarang itu membahas remaja jomblo ini dengan gimmick mereka itu setelah melakukan aktivitas mereka membuat konten kan kita capek betul ya menggunakan alat-alat untuk orang-orang menggunakan koyo yang masih sekarang banyak seperti itu. Nah mungkin memang karena kan zaman pandemi ini juga ya menjadi dan berkembang juga akhirnya melakukan aktivitas yang mendarat itu tidak terasa capek. Jujur saya juga kayak gitu. Generasi jomblo ada jomblo juga karena banyak yang relate dengan hal tersebut makanya tren ini bisa viral seperti itu. Jadi terkait dengan tren tersebut saya ingin menanyakan beberapa hal terkait tren remaja jomblo ini. Menurut Dr. Anjung dan Dr. Asih, bagaimana fenomena remaja jomblo ini? Oke, kalau kita lihat ya, mungkin kita berikan sedikit ke belakang ya. Kalau yang dulu kan cenderung yang lansia berusaha untuk awalnya muda ya, makanya ada istilah segala macam ya, ya, bahkan seolah lagi memutar balik jauh ya, cerita dan seterusnya. Nah, ini jangan unik ya, justru saya yang generasi muda seolah-olah berlaku sebagai lansia. Nah, makanya bikin seperti ini. Mungkin ini hanya sekadar untuk konsentrasi, ya, sekadar untuk membicarakan. Tapi jangan salah. Kondisi pandemi ini yang menyebabkan banyak kalangan anak muda yang tanda petik sebelumnya aktif bisa kemana ini ya menjadi stay at home yang bisa kemana-mana dan segala batasan. Ini ada suatu kebijakan di Eropa itu menyebabkan sekitar 1.500 mahasiswa dari 11 universitas ya dinilai sekolah depresi dan kecemasan anxiety. Ternyata dari tahun 2020 ya di media tersebut dikatakan terjadi peningkatan risiko depresi bahkan sampai lebih dari 20%. Jadi 1.500 mahasiswa tadi ya, depresi sekitar ini anxiety sekitar 20%, depresi sekitar 30%. Ya seperti itu kan signifikan banget ya. Jadi kalau bisa mengatakan bahwa ternyata kondisi pandemi yang memaksa anak-anak yang biasanya aktif kemana-mana dia stay at home, itu juga mempengaruhi dari mentalnya, terutama dari titiknya depresi dan anxiety. Ya, jadi bisa aja itu sedikit sekarang hanya memotongkan, tapi memang posisinya ada. Ya, jadi diberikan ya, karena itu mahasiswa kan seorang ya, seorang aktif yang buat konten buat begitu ya, stay at home atau banyak kegiatan yang signifikan, terjadilah gangguan. Nah, mungkin pasti saya dengar lagi masalah yang lain. Kita terasa masuk. Iya. Saya selalu ingin melihat sesuatu itu dari bawah sisi. Dalam sisi itu ada sesuatu yang cukup baik sebetulnya. Kalau imam meja ini kan nggak bisa menyangka kursi juga begitu ya. Dengan keadaan yang cukup ideal. Jadi gini, kalau kita melihat ya, saya sendiri melihat remaja jomblo muncul viral. Saya melihatnya dari dua sisi. Satu sisi itu kreatif ya, kalian gitu. Yang sebetulnya merupakan awareness juga untuk teman-teman kalian yang lain. Oh ada begini ya, terus jadi self evaluation. Oh berarti saya gimana nih? Jangan-jangan saya juga begitu. Coba deh untuk memperbaiki supaya nggak masuk ke dalam. Tapi kalau ada juga sisi negatifnya, seperti mengiyakan. Oke iya benar dan itu biasa aja kali semua orang juga begitu. Sekarang mau bekal bekal puyo ya kalau berbekal puyo itu biasa aja. Jadi justru akan menjadi makin demotivated karena biasa tuh jadi lumrah di kalangan itu bukan saya aja. Jadi suatu pembenaran atau bahkan juga menjadikan suatu olok-olok atau jadi sarkas untuk teman-teman yang lain jadi bully-bully. Jadi kalau kita melihat dari dua sisi sebetulnya ya pasti kita pengen
ngobrolin yang pertama dong ya, sisi bagus yang merupakan suatu awareness ya, body image yang lain-lain itu justru akan jadi diperbaiki gitu, bukan jadi sesuatu yang membuat insecure. Iya. Kita jadi namanya Jumbo ini memang punya apa namanya dua sudut pandang yang berbeda. Namun sebisa-bisanya kita tuh harus berkaca dari fenomena Jumbo ini, bagaimana cara untuk tidak merasa relate dan kayak kalau pun relate tapi jangan sampai jangan kayak jangan dirasional iya. Iya. Pasti kita lebih bisa sama orang nih. Iya. Begini. Ya kita meningkatkan self care supaya nggak jadi Jumbo gitu. Oke, jadi ada jawaban tertanya dari kasih ya. Dan di sini ada pertanyaan berikutnya untuk Dokter Aziz yang sampaikan ya, memang penelitian dokter dokter apakah label remaja Jumbo ini punya pengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa? Itu dia tadi ya. Jadi kalau memang kita bisa melihat dari sisi yang baik, kemudian kita jadi memperbaiki diri, gitu ya, melakukan self care, baik self care-nya secara fisik maupun mentally juga ya. Setiap kita melakukan misalnya exercise, terus kita kasih reward dengan tubuh diri kita. Rewardnya nggak usah aja cuma bilang nih, bagus kok saya sekarang udah bisa olahraga dengan baik. Rewardnya nggak mesti makan. Masa iya nggak bisa self care atau exercise terus makan? Kalau pasangan yang makan nyanyi itu, lebih banyak yang itu. Cuman jadinya nggak ada progres. Jadi gitu, tetap kita bisa melihat kalau kita bisa melihat dari positive side untuk mental health justru akan bagus. Tapi kalau jadi merasionalisasi atau membuat itu hal yang biasa, nggak ingin melakukan suatu kebaikan, ya akan marah. Karena dengan melakukan self care sebetulnya baik itu dengan cara exercise dan lain-lain, itu akan meningkatkan zat kimia yang ada dalam otak kita kan, endorfin, serotonin yang baik-baik. Nah kalau mood kita udah agak enak gitu kan, nah lebih produktif, lebih semangat, begitu kira-kira. Jangan Berarti nyambung. anak sukses evaluasi. Iya, jangan harusnya. Oke, terima kasih. Jadi berikutnya untuk pertanyaan Dokter Aziz, pertanyaannya, apakah ada hubungan antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental pada fenomena remaja Jumbo ini? Ya, kalau hubungan pasti hubungannya salah satu dari yang dikatakan Dokter Aziz ya. Beberapa kalau kita lihat kenapa seseorang yang secara mentalnya ya itu mental bukan sesuatu yang sifatnya maya, tidak ada sesuatu dari salah satu mungkin kalau kita kan menyebutkan kita ada kesimpulan kalau kita ada ini ada dan masalah yang lain. Nah, jadi beberapa penelitian di sini dikatakan pada dasar orang tertentu juga aktivitas fisik atau tidak aktivitas salah satu yang analisis signifikan untuk pertama adalah kadar dopamin. Padahal dopamin kata adalah salah satu neurotransmitter yang bertanggung jawab terhadap sensasi motivasi, gairah, sebenarnya kita semangat dan segala macam. Nah itu makanya pada musisi seperti itu tidak segampang kata olahraga ini. Kalau kadang dopamin dia sangat rendah, mau dikasih motivasi apapun tidak akan. Iya benar. Dari sisi lain bahkan ada menggunakan semacam dia, bahkan sampai melakukan namanya bootcamp. Bootcamp praktek ya setelah dipaksa jam sekian bangun yang harus aktivitas segala macam. Kenapa? Dalam dia dikatakan pada dasar kita mulai aktivitas setelah waktu 2 sampai 3 minggu itu terhadap dopamin mulai naik. Begitu kita dengan dopamin serotonin dan seterusnya. Ya, jadi artinya begitu dopamin kita mulai normal, secara tidak langsung dopamin kita yang akan membuat kita termotivasi. Sejak salah satu kita nggak boleh lagi dimotivasi, kita harus ada motivasi. Ya, begitu kita bangun kita langsung aktivitas, olahraga atau segala macam, itu adalah sudah keseimbangan dari neurotransmitter. Itu cukup ada dari sisi yang fisiknya. Nah, di sini adalah namanya kekebalan satu ini kan bagus sedang awal ya. Maka kalau ini anak-anak ini karena kakak 2 tahun ya 1 bulan kita fisikkan aktivitas itu sudah terjadi. Tidak semuanya dari neurotransmitter ya. Nah sekarang bagaimana motivasinya kembali ke masing-masing. Iya, yang saya jadi yang sering terjadi kita itu sering terlalu cerdas dalam menciptakan alasan-alasan pembenaran.
Iya. Makanya alasannya kenapa kita nggak ini? Karena PPKM. Iya. Itu tuh mau keluar awalnya di jadi kita itu kalau cerdas untuk membuat alasan. Nah, itu yang saya kenapa kecerdasan itu kita tidak buat menjadikan suatu solusi memecah masalah. Karena saya cerdas apapun alasan tidak akan menyelesaikan masalah juga. Ya. Mungkin yang awal begini saya tetap positif juga diri saya. Ya kalau itu memang sisi kekebalan salah untuk semua ya jadi saya menyelesaikan suatu aktivitas yang saya mau lakukan di rumah. Ya. Jadi itu juga saya tidak punya alat selengkap di satu kebalan ya. Dan mungkin ada sedikit apa ya. Sesudah saya salah satunya menggunakan anak saya sebagai bahan tambahan. Karena kalau hanya menggunakan bahan saya sudah terbiasa, saya juga saya sudah adaptasi jadi sudah ini makanya dia nggak signifikan. Jadi anak saya suruh naik, saya lagi ngomong saya besar dulu ya, lari ya susu dia turun anak gua bahkan sendiri kan suruh lari anak kita untuk menjaga ya. Kalau yang dapat pas-pasan juga. Pikir kalau saya jadi anaknya. Jadi itu kan artinya kecerdasan kita gunakan untuk mencari solusi jalan keluar bukan untuk mencari alasan. Berarti sebenarnya banyak jalan ya untuk tidak membuat stigma saya ini namanya jomblo padahal banyak alatnya karena untuk self care di rumah. Di rumah ya paling gampang ya pada saat di mana kita mulai, mana kita mulai ketat itu self care yang masih sederhana ya, tidak perlu ahli banget jadinya ya. Jadi sudah sampai teknologi gimana lagi kan gitu kan. Karena kan solusinya apa? Kalau solusinya sekarang sudah agak obat, sesat bubaran sudah buka, kalau kita sudah buka, ada sudah buka kan sudah sesat aktivitas seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Tapi bilanglah kalau benar terjadi hal yang seperti kemarin di kursus lagi ya, tiba-tiba apa harganya mahal dari orang segala macam yang di rumah kita harus menggunakan alat atau fasilitas yang ada di rumah untuk tetap melakukan aktivitas. Iya, masih itu pertama dan kedua jangan salah. Ada orang susah banget ya sudah diedukasi tidak berubah. Jangan itu masalahnya yang tadi ya tidak nyuruh itu kan dia lagi kesana kepikiran apa namanya pasal kejiwaan kan enggak salah yang bagus kan karena kita kasih obat tujuannya kan untuk membantu ya apa keseimbangan luar kita. Dia memang ada kaitannya daripada segi fisik dan juga mental. Sangat Dan dokter mungkin menambahkan. Ya, sudah dirangkum. Enggak salah. Sudah dirangkum. Kita tinggal mengambil itu kan menyimpulkan. Dari kitanya masing-masing menanggapi tren ini ya dokter. Kalau misalnya kita mengiyakan bahwa kita ya kan kayak kita sekarang sudah tidak ada aktivitas dan lebih ini kita ya udah diam aja ya jadinya fisiknya makin buruk juga. Apakah cara diam ya artinya tadi ya yang secara fisik ya tata teknik berada tetap makin besar, makin mewah, nilai kita terkadang atau doa segala macam ya karena intinya kan ada begitu tidak gunakan ya tidak akan produksi. Benar. Dan itu pun juga dimarahi sama mindset masing-masing kan. Betul. Karena positif kalian juga kan. Maksudnya lingkungan juga kan kalau itu kan betul. apa yang tadi lo kasih katakan membenarkan ya ada ya udah fine enggak jauh jadi dulu lah. Ya. Iya. Berhubung juga ngomong-ngomong tentang lingkungan ada ternyata di masa pandemi ini tidak cuma melahirkan atau bertahan juga. Jadi banyak juga orang-orang yang sebenarnya termotivasi untuk menjadi lebih sehat, menjadi lebih apa gitu. Ya. Di kalangan teman-teman ini saya mahasiswa banyak juga orang yang dari awalnya waktu sebelum pandemi mereka terkadang dulu gitu. Tapi malah setelah pandemi jadi nggak sedikit juga orang yang seperti itu. Nah, mungkin hal seperti itu berkaitan juga dengan tren yang coba yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu ada namanya olahraga bootcamp. Oh iya. Di olahraga bootcamp ini seperti yang terkata
katakan tadi, dokter terjun, terkadang orang itu termotivasi olahraga tergantung dari lingkungannya. Fenomena ini seperti itu dan dokter. Jadi di masa-masa pandemi banyak orang yang melakukan aktivitas olahraga secara bersama-sama. Entah itu dia berdua atau lebih dari dua orang. Seperti melakukan push up bersama. Itu tujuannya memang dari mereka masing-masing itu untuk saling motivasi satu sama lain. Kalau di masa pandemi ini kita udah diam aja. Kenapa kita membuat suatu aktivitas baru seperti yang dokter tadi alternatif gitu ya. Kira muncullah olahraga bootcamp ini di mana orang-orang saling olahraga bersama, saling support. Itu juga lagi ngetren di sosial media pada olahraga bareng gitu. Nah, terkait dengan fenomena ini, saya punya beberapa pertanyaan untuk Dokter Tanjung dan juga Dokter Asih. Tanggapannya terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Dokter Asih dan juga Dokter Tanjung terkait fenomena bootcamp exercise ini? Saya saya rasa itu kan sesuatu fenomena yang bagus ya, saya supportif ya, karena bagaimanapun juga meskipun kadang landasannya kurang tepat ya, karena landasannya bahkan takut sakit sekarang. Jadi bukan dulu kita sehat kan memang ingin sehat kan. Sekarang kenapa sih berjemur? Kenapa? Ya isi alasannya apa? Supaya nggak kena COVID ataupun kalau kena ini ya. Jadi fondasinya agak rapuh ya, karena fondasinya dasarnya adalah takut sakit. Misalnya suatu saat COVID-nya berhenti, berarti apa? Berhenti dong, kan gitu kan. Jadi mungkin itu aja. Jadi kalau menurut saya fondasinya, dasar fondasinya memang sehat ini kan baik buat kita, penting buat kita segala macam ya. Bahkan yang paling apes pun kalau kena pun kita nggak sampai parah-parah banget. Kenapa? Karena daya tahan tubuh kita bagus kan dan itu ya. Jadi fondasinya yang mungkin buat saya lebih ditekankan bahwa kita melakukan tadi baik bootcamp maupun yang tinggal individual exercise, bahkan exercise di rumah, dasarnya adalah memang sehat itu begitu berharga buat kita. Ya, ini masalahnya kadang pada saat kita punya sehat itu kadang kita merasa sehat itu gak ada harganya. Setelah dia pergi baru kita galau. Masalahnya kalau uang Anda pun gak menjamin loh sehatnya mau kembali. Gak ada jaminan ya. Sebetulnya yang paling penting itu konsistensi. Nah, kondisi pairing ya, kan partner atau pairing ya, bahkan di beberapa pusat kebugaran kan ada group exercise segala macam. Itu salah satu tujuannya kan untuk mensupport, karena ada suatu kondisi di mana misalnya moodnya lagi nggak enak, ya bukan di rumah lagi nggak puas segala macam, tapi begitu ketemu teman-temannya ya tadi ya dalam grup tadi, akhirnya termotivasi lagi, akhirnya balik lagi. Itu mungkin mulanya di sana. Sebetulnya ada juga kan, sebetulnya di situ ada social connection. Jadi betul. Mereka yang cenderung kurang open atau agak susah bergaul, disitulah belajar. Tapi sebenarnya kalau saya lihat di sini, mereka yang memang memiliki passion dan memang suka seperti ini, kalau punya kepedulian, dia bisa ngajak ngajak teman-teman yang rasanya kok nggak punya motivasi, terus rasanya kurang gaul, karena ini bisa dapat dua sekaligus. Jadi dapat fisik yang sehat dan mental juga sehat karena ada relasi pertemanan, nggak sendirian olahraga. Ya betul. Jadi seperti itu ya dokter ya, untuk bootcamp ini di masa pandemi ini dia sangat bermanfaat. Bermanfaat. Karena memang seperti yang dokter Tanjung dan juga dokter Asih katakan, dari segi mental health dia kena juga orang-orang yang mungkin jarang keluar rumah karena bertemu teman-teman di pusat kebugaran atau olahraga dimanapun itu bersama teman-teman, mereka jadi lebih open. Dan juga dari segi kesehatannya mereka jadi ada kegiatan gitu ya di masa-masa pandemi ini. Bahkan mungkin ada sedikit tambahan ya, kalau konsep bootcamp yang awal itu sebenarnya bahkan tuh sangat strict ya. Itu jadi mereka ditempatkan di suatu tempat ya, jadi benar-benar gadgetnya disimpan, tidak ada koneksi dalam waktu itu antara 3 sampai 4 minggu. Jadi seperti kayak semi militer ya, jadi bangun jam sekian, jadi makan. Nah itu membentuk semacam kebiasaan baru ke mereka. Jadi selama ini kan orang tadi yang saya katakan susah banget ya, bahkan teman yang udah ngajak, bahkan mungkin pasangannya udah ngajak, susah banget mau bangun aja susah, boro-boro olahraga ya, mau bangun dia kayaknya udah males banget kan. Nah tadi itu memang dikaitkan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter ya, jadi imbalan terutama dari serotonin, dopamin, norepinefrin dan seterusnya. Nah rata-rata itu setelah minggu kedua sampai minggu ketiga itu perlahan-lahan itu sudah, terutama dopamin dulu, dopamin, norepinefrin itu sudah mulai naik. Nah itu secara tidak langsung dia
justru dopamin, norepinefrin memotivasi si orang. Begitu dia sudah mulai levelnya balance, nggak perlu disuruh dia, ibaratnya nggak perlu pakai alarm, jam 5 udah bangun. Karena memang sudah menjadi Sudah, ya ritmenya sudah dapat, ya. Itu antara 3 sampai 4 minggu. Itu sebenarnya konsep awalnya bootcamp. Nah, cuma belakangan kan dibuat lebih simpel, ya. Cuma seperti kayak tadi ya, olahraga bersama. Saya rasa fine ya, tapi pada kondisi tertentu yang ya dalam petik yang kondisi yang mungkin sudah parah banget, ya mungkin memang benar-benar harus disiapkan ini waktu dan tempat untuk mereka, ya. Jadi nggak cuma sekedar olahraga bareng, tapi memang ada orang yang meng-guide, instruktur yang mau meng-guide ya orang tersebut. Oke. Berarti latihan bersama TBM itu termasuk. Iya. Oh, iya. Tapi jangan lupa jangan terjebak pada latihan bersama. Akhirnya pada saat tidak bersama tidak latihan gitu. Tetap Jangan latihan. dijadikan beban ya. Iya. Jadi sangat berpulang dari apa sih motivasi kita, Motivasinya. dan gorengnya jangan sekali aja, mesti terus gitu ya. Ini kan seperti yang dikatakan Dr. Asih tadi, konsisten. Konsistensi. Iya. Betul, konsistensi. Walaupun mulainya sedikit dulu nggak Iya. masalah gitu. Dan fokusnya untuk memulai itu juga harus sesuai ya, seperti bukan lebih memulai olahraga karena biar nggak sakit, namun memang karena dari sehatnya gitu. Iya, jadi kita fokus dari sehatnya. Terlepas tadi kalau kita sudah sehat, penyakit itu pun juga enggak gitu ya. Walaupun juga nggak lama-lama ya. Dan nah terkait bootcamp ini dia kan di masa pandemi ini kita memang untuk bertemu bareng itu memang agak dibatasi. Ya. Jadi apakah sekiranya aman bootcamp exercise ini dilakukan pada saat masa-masa ini, Dokter? Iya, jadi kembali ya kalau kita lihat, ini kan bahkan mungkin beberapa teman saya di kebugaran termasuk Mas Adirai di Konfusi kan sempat protes nih ke pemerintah. Katanya orang disuruh sehat dari ibunya naik, malah pusat kebugaran yang ditutup. Tanda petik agak kontradiktif ya. Nah, kita juga harus melihat ya bahwa dari sisi pemerintah kan juga gimana cara kontrolnya ya. Kenapa? Karena pada saat kita exercise, pertama pada saat kita olahraga pasti terjadi hiperventilasi. Napas kita kan frekuensinya namanya otomatis kalau pakai masker kan ya bukan gimana, saya pernah coba ya olahraga dengan masker juga akhirnya berat juga gitu Semakin kan. mengukur. Iya. Padahal kan kita butuh suplai oksigen yang cukup dan seterusnya. Nah, ada kecenderungan di pusat kebugaran cenderung kita buka masker. Apalagi pusat kebugarannya dalam terpusing ya, tertutup ya, pakai AC segala macam. Nah, risiko penularannya jadi tinggi dan itu beberapa sudah terbukti ya. Ada beberapa Di awal-awal ya, kluster pusat kebugaran ya. Nah, tentu di sini dalam hal ini kan pemerintah juga tidak mau kecolongan saya rasa. Jadi, kenapa itu dasarnya pusat kebugaran? Tapi kalau kita bisa benahi sebenarnya kan kemarin ada rekomendasi bahwa olahraga boleh nggak pakai masker? Boleh, masker kain aja. Ya, jadi masker kain kan nggak terlalu kedap, tapi paling tidak masih bisa mengurangi risiko kita terdampak. Kedua adalah ini kerapatan dari kalau di pusat kebugaran posisi alat kan sangat menentukan ya. Kalau tempatnya kecil, alatnya banyak, gimana mau jaga jarak kan nggak bisa juga. Nah di sini artinya kan kembali daripada masing-masing manajemen mendesain tempatnya supaya bisa jarak bisa diatur. Ya, beberapa saya lihat sekarang pusat kebugaran mereka menyediakan hand sanitizer itu kan bagus ya. Kenapa? Karena alat itu kan dipegang oleh banyak orang dan kita kan nggak tahu ya kan sebelumnya siapa dia infeksi atau tidak kan nggak tahu ya. Jadi ada hand sanitizer, terus kemudian ada petugas kebersihan yang secara rutin. Dan ini memang capek banget, saya kemarin sudah lihat itu. Jadi ini bayangkan ini kalau mungkin bar atau apa nggak banyak, tapi kalau dumbbell itu bisa berapa puluh set kan? Ya harus bersihin satu-satu loh. Lumayan ya, jadi semua yang dipegang harus bersihin. Ya. Dan beberapa protokol lainnya. Tapi kalau itu bisa dilakukan, saya rasa ya pusat kebugaran, apalagi kalau pusat kebugaran tanda petik di dalam fresh air ya, udara terbuka itu lebih aman lagi. Jadi saya rasa kalau syarat-syarat protokol kesehatannya bisa diterapkan nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Jadi lagi nanti malah exercise-nya prokes, tapi setelah itu hangout lagi, lupa lagi yang penting tadi sudah. Satu lagi yang saya lupa sampaikan bahwa ada kondisi dalam exercise yang kita sebut sebagai open window condition. Open window condition adalah kondisi pasca exercise. Kenapa? Saat exercise, aktivitas fisik kita akan menimbulkan proses inflamasi. Ya, gerakannya dalam waktu durasi tertentu, bahkan gerakan ringan sekali pun dalam durasinya di atas 30 menit, proses inflamasi sudah terjadi.
pasca exercise, jadi kalau kita lihat dari pada saat heart rate kita naik, itu relatif imun kita kan lagi naik nih. Begitu kita selesai, heart rate turun, nanti terjadi ya turun ya. Nah disinilah yang disebut sebagai open window, jadi ibarat jendela kebuka. Nah pada saat jendela kebuka, apa yang terjadi? Semua virus segala macam bisa masuk. Saat itulah Sama. Nah saat itu saya terjadi yang komunitas selesai apa paling apa boys. Selesai kelas apa? Makan minum bersama. Kan nggak mungkin makan minum pakai masker. Ngumpul, ya, gitu. Makanya saya selalu katakan, goesnya nggak masalah, tapi pasca goesnya ini hati-hati. Kalaupun mau makan minum bersama, makan minum di rumah, buka masker, ketemunya lewat Zoom. Goesnya kan udah bersama nih, makan minumnya bersama tapi lewat Zoom, aman ya. Ini masih banyak open space kan, ya, sana, ya. bisa bersama. Mereka kan alasannya kadang, wah nggak kalau nggak deket, nggak ini kan, gitu ya. Dan lagi kalau makanannya kan ya diambil kita bersama-sama kan itu juga kendalanya ya. Karena itu adalah celah kondisi justru pada saat pasca itu imun kita lagi rentan. Itu lagi rentan-rentannya itu yang selain segala macamnya COVID ya infeksi yang lain bisa masuk di sana. Seperti itu berarti bukan exercise ini ya sebenarnya bermanfaat banget masa pandemi ini. Ya, cuma mungkin protokol kesehatannya harus diperhatikan. Kemudian pasca exercise tadi, karena idealnya pasca exercise sudah langsung pisah. Karena kalau tadi kontak meskipun kita pakai masker aja, kenapa? Karena pada saat itu titik lemahnya kita justru pada saat pasca exercise. Iya. Berarti nggak apa-apa olahraga bareng, yang penting after ya, bisa masing-masing ketemunya lewat Zoom. Iya boleh sih, nggak usah strik-strik banget. Yang penting tetap jaga protokolnya ya. Malah ngobrol jauh-jauh Dan selesai olahraga harusnya masker dipakai lagi deh. Iya. Ya. Buat ngelap keringat maksudnya. Dipakai. Iya. Jadi seperti itulah statement untuk bootcamp exercise. Mungkin dari pendengar kita ada yang jadi termotivasi untuk bootcamp exercise. Yang penting ingat aja protokolnya ya. Ya, protokol kesehatannya. Boleh kita berolahraga dengan teman atau rekan-rekan yang lain, namun memang harus tetap dijaga dari segi protokol karena memang untuk sekarang itu udah gini lah dokter ya, jadi lebih dimudahkan lagi. Ya, dengan PPKM skala besar sama Pak, level 2 ya. Sekarang kita ya, jadi pusat pembongkaran sebagian besar sudah buka, pembatasan sudah mulai longgar. Cuma memang kalau saya lihat di pusat pembongkaran tetap ya istilahnya tanda petik bukan hanya ini sebagian besar jarang yang pakai masker. Ya, memang saya rasakan memang tidak nyaman. Coba kalau saya di ruangannya pasien saya pasti pakai. Kalau open air risikonya lebih rendah, nah itu baru saya pakai masker. Dengan syarat tidak ada ini ya, jadi kita nggak ngobrol ya, kita cuma latihan selesai latihan sudah go ya, kita out udah. Nah, tapi kalau kita ngobrol ya udah kita korek kan. Karena masker kita sebenarnya bukan hanya melindungi diri kita, tapi yang melindungi orang lain juga kan, supaya dokternya nggak kemana-mana. Jadi yang penting harus diperhatikan saja untuk penjagaan protokol kesehatan secara pribadi ya. Kalau olahraga itu ya pada saat itu dia fokus untuk olahraga bukan masker nggak apa-apa dokter ya. Ya itu kalau saya bukannya dengan pasien saya tetap pakai. Ya karena itu kan resikonya lebih tinggi. Kalau kan ada beberapa pusat pembongkaran yang benar-benar fresh air dan itu saya berani nggak pakai. Ya itu pun dengan syarat tempatnya memang spesial besar banget ya, spesial besar banget ya terjaga dan tanda petik saya memang tidak saat saya olahraga saya fokus, jadi saya nggak pakai ngobrol ya, jadi benar-benar fokus ya. Kalau ini saya terbatas banget, jadi 30 menit itu sudah harus selesai nih olahraganya. Jadi saya tidak bisa dibilang tidak ada interaksi dengan atau minim lah interaksi dengan orang sekitar. Oke. Baik, itu tadi dia untuk topik bootcamp exercise. Jadi memang sangat penting untuk dilakukan karena memang tidak ada ruginya untuk menerapkan bootcamp exercise, malah sangat bermanfaat. Cuma kita harus kembali lagi ketika melakukan exercise tersebut misalnya bersama-sama lebih fokus ke olahraganya, mungkin lebih ke aktivitas fisiknya dan lebih untuk motivasi satu sama lain. Namun ketika after event itu ya itu ada suatu celah yang tanda petik agak berisiko di kita. Open window post exercise. Iya. Oke, kalau begitu kita cukupkan pembahasan mengenai bootcamp exercise.
Kita lanjut lagi, di sini ada fenomena adiksi. Ada dekorasi di Iya, itu lebih ke mental health. Adiksi apa dulu? Ya, sekarang kan balik lagi terus pandemi ini jadi momok gitu ya dokter ya. Jadi makin banyak orang-orang itu rutinitasnya seperti kita katakan tadi itu berkurang. Untuk aktivitas fisik itu mungkin memang sudah minim. Nah, jadinya oleh karena itu ketika orang-orang melakukan kegiatan di rumah, mereka tuh ada yang mungkin orang yang memang dasarnya produktif yang bagus-bagus saja ada aktivitas kayak gitu, namun tidak sedikit juga orang yang malah mengambil aktivitas yang sekiranya kurang produktif gitu. Seperti misalnya mungkin dokter sering mendengar orang-orang jadi lebih sering nonton TV, nonton film gitu, kemudian iya dokter, dan scroll sosial media nggak tahu waktu gitu dokter. Jadi makin banyak. Sekarang sudah ada ya time keeper. Nah, tetap aja dokter kalau misalnya Siapa lu sih mau berhentiin gue? kalau udah terbawa suasana jadi lupa diri. Jadi banyaklah seperti itu dokter. Nah, kalau misalnya ini keterusan gitu, karena kan memang secara tidak sadar ini tuh nagih gitu. Iya. Ini curhat pribadi sih saya. Habis itu saya yang curhat. Malah akan menjadi adiksi. Iya. Jadi menurut dokter penanganan terkait hal ini itu bagaimana? Iya, memang ya sekarang itu adiksinya berubah jalur sebetulnya. Bukan berubah sih, masih ada tambahan, jalur tambahan. Kalau dulu kalau kita dengar kata adiksi itu lebih ke substance atau ke zat ya, makai narkoba. Tapi kalau sekarang lebih ke behavioral addiction, lebih ke adiksinya perilaku gitu ya. Makin jadi ada game addiction, ada internet game addiction juga ya. Iya, ada gambling addiction dan lain-lain addiction. Iya, ada banyak banget gitu ya. Sehingga yang namanya pinjol jadi laku. Jadi banyak itu terkait sama shopping addiction juga ya gitu. Dan banyak konotasi addiction yang negatif lainnya gitu ya. Ya, karena memang sebetulnya situasi boredness kebosanan, boredom ya. Jadi kebosanan dalam jangka yang waktu yang lama itu akan menimbulkan tanda petik kreativitas yang ada yang salah, ada yang benar. Kalau dia kreativitasnya memang dengan lama menghabiskan waktu di sana, memang ada goal atau ada produk yang dihasilkan, misalnya mau searching jurnal gitu kan. Memang buat tugas gitu kan, wow banget ya. Tapi kalau ternyata nggak ada purpose ya di sana, nggak ada tujuan apa-apa, akhirnya akan wasting time dan lain-lain. Nah, kembali lagi pada saat kita sadar, banyak banget ya waktu yang harus kebuang, karena sebetulnya konsep dari adiksi itu adalah dia itu tahu sebetulnya bahwa itu tidak baik, tapi nggak bisa menghentikan. Terus ada juga fase yang toleransi makin lama itu makin butuh waktu yang lebih lama. Nambah terus untuk mendapatkan suatu hal yang membuat dia nyaman. Yang kemarin cukup scrolling cuma 15 menit, namanya besok jadi 20 menit, 30 menit dan terus apabila dia menghentikan itu akan terjadi kondisi withdrawal, nggak nyaman. Pengen emak terus, pengen attach jadinya, banget pisah ya sama kesayangan. Iya, dan itu makin banyak juga koleksinya di sini kan, aplikasinya makin macam-macam, makin penuh di HP. Pada saat kita sadar bahwa ini mengganggu gitu ya, ini atau terlalu wasting time buat kita. Nah, mulai deh, think smartnya harus dimulai di situ. Nah, itu caranya bagaimana? Kalau misalnya kita udah tahu, wah aku udah mulai tagihan, habis itu tagihan. Cara untuk sadar dan kembali ke jalan yang benar. Sebetulnya yang banyak dilakukan oleh remaja itu membuat time planner ya. Time planner pakai hal-hal yang lucu-lucu kan, ada yang journaling gitu, ada yang pakai sticky notes, jam segini harus berhenti. Tapi harus disadari bahwa kita mesti patuh sama kertas-kertas itu yang kita buat. Komit. Pada saat kita memang merasa diri kita kurang untuk komitmen itu, ya udah cari bantuan.
Bantuan siapa? Orang terdekat yang bisa lebih monitor kita, parents kah, siblings atau saudara kah, atau pacar, teman yang bisa kasihin peringatan buat kita. Itu kita sendiri sih yang sadar apabila kita tidak mampu melakukan manage itu, kita masih mencari bantuan orang lain untuk membantu kita supaya nggak bablas. Paling nggak lagi ingatin lagi ngapain, gitu ya. Atau ini di jamnya apa nih? Atau mungkin bisa mencari rutinitas lain ya dokter? Boleh, itu membuat selain timeline itu juga membuat plan-plan yang lainnya untuk bisa switch menggantikan itu untuk substitute ya, untuk menggantikan hal-hal yang menurut kalian itu negatif. Yang mulai. Iya. Tapi jangan hati-hati juga ya. Pada saat nanti kan cenderung hal yang negatif addiction. Terus olahraga dia kan hal yang positif. Oh biar yang ini kita melakukan aktivitas ini, tapi jangan salah di exercise ada juga addiction. Ada, ya. Apalagi tanda petik ya. Tadi kan kita bicara terkait dopamin, serotonin biasa tahap awal. Tapi pada saat aktivitas fisik dilakukan dalam durasi panjang atau intensitas tinggi, jadi tubuh juga merilis yang namanya endorfin. Jadi tidak semua olahraga loh kita dapat endorfin, tidak ya. Endorfin itu terutama kalau lagi ada cedera, ada injury atau durasi panjang kan pasti ada inflamasi ya. Nah itu tubuh merilis endorfin, nah itu juga bikin addiction. Ya kan? Iya, jadi bahkan ada orang sampai ya tanda petik kan melakukan aktivitas yang menimbulkan yang kita sebut sebagai overtraining ya, bisa berjam-jam segala macam. Ada fisiologi tubuh kita ya secara konkret kalau kita lihat dari keseimbangan kortisol segala macam itu antara 40-60 menit itu ya, karena begitu di atas itu karena setiap kita tetap lakukan apa yang terjadi, inflamasi kan pasti berlanjut kan selama kita aktivitas. Mau nggak mau tubuh pasti akan rilis kortisol berlebihan. Kenapa? Karena kortisol sebagai anti-inflamasi. Nah akhirnya disitulah terjadi begitu banyak masalah ya, termasuk olahraganya ini kok tulangnya osteoporosis. Olahraganya ini ototnya tambah beberapa jaringan malah tambah ini ya. Terus kemudian terjadi gangguan keseimbangan gula dan lain sebagainya. Karena apa? Overtraining. Dan itu terjadi ya, dan tanda petik ya kalau kita dulu kan kita bilang maraton ini kayaknya udah hebat banget kan gitu kan. Sekarang ada ultra maraton. Ultra ada triathlon kemudian. Sekarang ada jadi biasanya mereka berenang ya, itu berapa jaraknya sekitar 1 mile misalnya, terus kemudian bersepeda sekian ini, terus baru terakhir dilanjutkan lari 42 km. Itu pun seolah-olah sekarang sudah mainstream banget nih. Ya, bahkan di Amerika itu namanya ada Ironman competition, itu jaraknya 2 kali lipat. Nah itu akhirnya memaksa badan ya, kalau memang badannya ini mungkin masih fine, tapi buat orang secara umum itu justru kontraproduktif buat kesehatan. Dan secara mental pun berpengaruh. Iya, betul. Karena sport addiction tetap aja wasting time, nggak jadi yang positifnya semua. Iya. Bila aja kan sebagian besar 24 jam diambil sekian jam untuk olahraga. Gitu. Apalagi olahraganya dia asik sama dirinya sendiri kan. Lupa sama lingkungan, lupa membentuk relasi dan lain-lain gitu. Lama-lama baru nyadar, kok semua nggak punya siapa-siapa ya. Terus otot ini bagus buat siapa? Addiction seperti itu. Ada banget ketagihan dan karena petik, bahkan beberapa ini sampai menimbulkan pergeseran dalam bentuk penyalahgunaan. Kenapa? Supaya dia bisa, gimana sih gue misalnya ini 1 jam biasa 2 jam nih, tapi gimana dia 4 jam, nah mulailah memasukkan berbagai macam substan yang tanda petik dilarang. Lalu sebenarnya di bagian saya ya ada juga itu seperti pikirannya sudah menjadi obsesi, betul, obses banget, lupa sama yang lain, hanya pikirannya itu body goal gitu. Body goal ya, harus begini ya. Jadi beda banget dengan motivasi sehat kan. Iya, sudah jadi dia obsesinya ke sana terus begitu sampai diet nggak jelas, olahraga juga dan menggunakan segala macam substan yang tanda petik bahkan yang sudah pasti dilarang pun dipakai kan gitu. Jadi itu jatuhnya bukan ke dokter Tanjung, menurut saya. Jadi problem kan? Iya, makanya kalau tadi kita harapkan aktivitas fisik memperbaiki mental, tapi pada saat aktivitas fisik dilakukan secara berlebihan justru mengganggu. Balik lagi balance keseimbangan. Ilmu baru dari bagi saya. Ada olahraga saya mungkin olahraga ya sudah seperti itu. Iya. Bisa lagian juga. Karena beda ininya, beda tujuannya. Iya. Jadi tetap ya seperti apa ya, kedua sisi pedang ya. Di satu sisi dia membantu, tapi pada saat digunakan berlebihan dia berkelahi. Iya.
ternyata bisa seperti itu ya dokter olahraga. Baru tahu saya ada dampak seperti itu kalau kita keseringan olahraga. Kamu memilih adiksi olahraga. Tapi kalau udah tahu efeknya kayak gitu, mending biasa aja deh. Gitu dokter. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya untuk adiksi ini terkait dokter Tanjung yang juga dokter Asih, apakah adiksi ini termasuk masalah self care dan kesehatan mental, termasuk tadi ya dokter ya? Kalau berlebihan udah nggak jadi self care sebetulnya. Sudah penyakit ya. Iya. Jadi obsesif kan jadinya. Jadi penting juga untuk melakukan evaluasi ya, apakah ini sudah ideal buat saya gitu, atau mulai mendengar nih orang-orang sekeliling yang memang care dengan kita terus memberikan masukan, kok kayaknya kamu terlalu banyak waktu untuk ini ya, kok nggak peduli sama saya. Nah, mungkin ini ada satu hal yang penting yang terkait self care, terutama kalian yang kebetulan ini di kalian ya, bukan di mana-mana, di kalian, di anggota TBM atau mungkin calon anggota, waktu itu masih calon anggota TBM Masyarakat Perda. Pada waktu itu karena kondisi pandemi, kita akan melakukan self measurement ya, pengukuran diri sendiri ya. Dari itu sekitar 20-an sekian, kan 50-an ya, pilihan wanita ya, dari 20-an sekian wanita yang mengukur lingkar pinggangnya waist circumference ya. Jadi waist circumference wanita itu batasannya 80 cm, di atas 80 cm kita untuk Asia dianggap sudah gede ya, di atas normal. Itu 98% kita dapatkan ukurannya di atas normal pada wanita. 98,sekian%. waktu ambil meteran. Ya kan? Sebaliknya terjadi pada pria 97 sekian persen ukurannya nggak normal. Nah, dalam tanda petik, karena yang ukuran diri sendiri ya. Karena balikan pinggang kalau kita kencengin dikit aja kan berkurang tuh, ya. Kita kendorin dikit bertambah ya. Jadi ada semacam kalau kita lihat di belakang wanita udah sebagus apapun, selansik apapun masih merasa gendut. Yang pria udah sebujit apapun masih merasa six pack. Ya. Padahal mana garisnya ya masih aja di depan. Kalau kita kebongkaran kan kita biasanya kalau di kalau pria kan di kacanya kan banyak ya. Jadi dikunci-kunci apa nggak muncul juga kan. Bikin slim loh. Ya jadi itu sebagai introspeksi kita, makanya itu kemarin saya katakan juga kayaknya ini ada yang salah nih, kita harus ukur ulang. Kalau kakak sebelumnya kakak kelasnya diukur kan gara-gara pandemi dia ukur sendiri dan hasilnya ini hasilnya nyata seperti ini. Ya mereka 98% itu abnormal gitu ya. Itu sebagai introspeksi kita juga ya. Itu tadi tentang topik adiksi ya teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk bertanya pengalaman dokter selama beberapa waktu terakhir menjalani kehidupan di masa pandemi ini dokter ya. Jadi saya ingin bertanya, apakah selama pandemi COVID-19 ini dokter pernah menangani kasus serupa yang berkaitan seperti fenomena-fenomena yang kita bahas tadi itu, yang aneh namun nyata terjadi di kalangan remaja. Seperti itu dokter, mungkin dari dokter. Saya sering, tapi walaupun mereka tidak secara langsung menyebutkan istilah remaja jompo, tapi keluhan-keluhan itu sering sekali dibawa. Jadi cepet capek, nggak konsentrasi, nggak fokus, something wrong sama saya. Gimana caranya dok? Yang seperti itu. Jadi kalau di kita seperti moodnya itu nggak pernah ada di garis normal gitu ya. Kalau moodnya kalau versi anak kedokteran kan moodnya eutimik gitu ya. Ini moodnya turun gitu, entah dia jadi hipo, gitu, jadi depresi. Jadi keluhannya lebih sering ke sana. Ditambah memang dengan keluhan-keluhan fisik lainnya. Jadi yang sering sakit kepala, pegel badan gitu kan, lama-lama di depan ini pegel dan berbagai macam keluhannya. Ya pasti kita akan evaluasi dong bagaimana sih keseharian dia dan lain-lain. Tapi yang jelas dari pertanyaan itu, apakah pernah? Saya bilang sering. Karena seperti yang tadi Dokter Tanjung bilang, peningkatan mental illness nggak usah yang berat ya, yang ringan itu memang meningkat selama di masa pandemi. Tinggal searching aja sekarang kalau mau cari tahu, semua pasti menyebutkan meningkat dan memang praktek di lapangan yang datang ke tempat praktek ya memang iya. Angka konsultasi meningkat. Tapi satu begini loh. Sebenarnya mungkin dulu pun begitu, cuma karena generasi ini adalah generasi yang lebih open, iya lebih aware dan open dengan mental health. Jadi mereka lebih gampang untuk
bercerita dan menyampaikan keluhannya. Sudah less stigma. Kok yang dulu datang ke psikiater kan? Sakit jiwa. Sekarang enggak, justru remaja-remaja yang aware lah yang datang. Itu perbedaannya ya. Iya. Jadi sebenarnya dokter banyak lah yang relate seperti kasus-kasus tadi. Kalau dokter Kalau saya kebetulan praktek saya lebih banyak menangani cedera muskuloskeletal, jadi sakit pinggang, sakit bahu, segala macam. Dan terkait pandemi ini, iya, saya katakan iya. Kenapa? Beberapa kasus yang saya tangani ya, kalau yang pria itu banyak di pinggang. Ya, pada saat kita duduk lama kok banyak, bahkan di usia 20-an saya juga kaget juga ya. Karena ya maksudnya saya mungkin dari remaja juga latihan berat segala macam, di usia 20-30 nggak pernah tuh tahu sakit pinggang itu kayak gimana. Tapi anak-anak sekarang di usia 20-an bahkan sudah ada yang HNP di 24 kalau nggak salah. Sudah, ya, jadi HNP itu saking ininya disknya itu sampai menonjol menjepit sarafnya. Di usia 20 padahal nggak pernah latihan berat, enggak. Coba dia itu posisi duduk berjam-jam itu. Ya, statis ya. Terus kemudian pada beberapa kasus wanita itu mulai saya melihat beberapa fenomena gangguan pada jari. Jadi kaku jari di sini. Iya, betul, olahraganya di sana, apalagi dengan drama seri yang begitu panjang ya. Jadi dia sambil pegangi, jadi dari sini bahu, siku, ya kelihatan ringan ya, kan HP kelihatan ringan, tapi bayang kok di berjam-jam ya, dan itu kontinu setiap hari. Dia udah pakai ini ya. Setiap hari. Apa sih namanya? Ya, jadi itu memang yang saya lihat memang kasus-kasus yang selama pandemi agak berbeda dari sebelum pandemi. Ya, jadi gangguan muskuloskeletal banyak banget. Ya, dan jangan salah ya, kita dengan adanya teknologi Zoom ini kan sebenarnya awalnya kan memudahkan ya, tapi akhirnya apa? Akhirnya dikit-dikit semua Zoom dan bahkan nggak jarang kita satu acara dengan dua gadget ya, dua Zoom segala macam, dan mau nggak mau kan kita duduk sendiri ya segala macam, multitasking ya. Menurunkan konsentrasi. Iya, jadi sebenarnya akhirnya juga nggak yang kita dapat juga nggak banyak gitu ya, nggak banyak juga. Iya, cuma kelihatan sertifikatnya banyak tapi knowledge-nya nggak banyak. Mesti ada priority di sana. Iya, gitu. Jadi orang dengan gampangnya, dulu kan orang masih mikir, ini saya sibuk nggak bisa kan, gitu kan. Sekarang kan jadi bisa kan. Udah jamnya sama kan nggak apa-apa, tinggal pasang 2 gadget, udah kita dengar pakai 2 headset misalnya ya. Kalau lagi di mobil ya. Udah kayak abang Driver. Jadi seperti itu dokter. Iya. Banyak lah yang konsultasi ke dokter Asik, dokter Tanjung, dan itu pun juga berkaitan dengan fenomena-fenomena tadi dokter. Di mana misalnya kalau dokter Tanjung orang periksa keluhan muskuloskeletal berkaitan juga dengan mungkin tadi adiksi, seperti itu dokter. Ya, cedera ya. Dokter Asik juga berkaitan dengan keluhan remaja jompo, namun tidak datang dengan amar remaja jompo itu ya, keluhan seperti itu. Banyak dokter kasus-kasus di COVID ini yang unik-unik seperti itu dokter ya. Karena sekarang remaja-remaja itu yang cewek-cewek itu, starter kitnya sudah muncul. Tapi saya belum lihat sih ada yang bawa tuyul gitu ya. Biasanya apa? Biasanya ya masih sih terkait dengan prokes, yang masih bagus. Cuman ya itu dia, ada juga yang minyak-minyak aromaterapi saya lihat untuk bisa bikin moodnya agak enak gitu kan, sudah mulai lah ya. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter ya. Bagaimana cara dokter menghadapi kasus-kasus remaja yang dokter tangani di belakangan kurun waktu ini dokter? Ya. Oke, remaja kalau terkait dengan masalah-masalah yang tadi itu ya, sebenarnya mereka itu banyak tahu. Jadi menjadi psikiater sekarang itu lebih mudah. Mereka udah banyak membaca, udah banyak tahu tentang bagaimana sih tips-tipsnya. Kalau saya begini, harusnya begini, itu sudah banyak. Jadi tugas saya lebih ke membalikan sebetulnya. Terus di adik apa yang sudah dilakukan atau sekedar mendengar sharingnya dia gitu ya, sambil sedikit mengarahkan apa yang belum, sama-sama mengevaluasi. Jadi peran saya lebih ke membantu gitu ya. Nah, belum lagi ini sekarang sebetulnya sudah mulai ada keluhan baru, kekhawatiran bahwa semua akan kembali offline.
Ya. Ada kekhawatiran karena yang terbiasa ujian online Pasti jadi offline, dan ada yang serius menyikapi itu dengan jadi worry, tidak biasa berrelasi dengan teman, jadi kayak cemas juga gimana ya nanti kalau saya balik ke sekolah gitu, yang anak SMA, anak SMP itu sudah biasa loh konsultasi. Jadi mulai ada yang seperti itu. Kita balik lagi ya, seberapa pemahaman dia, seberapa kekhawatiran dia, nanti akan balik lagi ke dia. Kita hanya membantu untuk ada beberapa nih solusi, ada begini, menurut dia apa yang enak untuk dia. Jadi di tahapan itu, ya, kecuali yang berat ya, obat lah ya. Dibalikan lagi ke. Iya, bersama-sama lah ya, jangan dilepas. Terserah kamu ya, nggak gitu juga. Jadi bersama-sama, tapi akhirnya dia sudah mulai open dan dia tahu apa yang pas untuk diri dia. Oke, ini bahkan ini kalau kita lagi feedback ke belakang, bahkan sebelum era pandemi COVID ya, itu ada satu kondisi yang disebut sebagai oversitting syndrome. Oversitting syndrome atau sindrom kelebihan duduk itu kalau nggak salah juga lebih dari 60% orang di dunia, seluruh dunia, penelitiannya di sekian puluh negara ya, dari 2008 sampai 2017 kalau nggak salah, lebih dari 60% orang di dunia spend time-nya di atas 4 jam, duduk di atas 4 jam. Dan ini ternyata berkorelasi, berhubungan positif terhadap sekian banyak masalah ya, dari gangguan muskuloskeletal, bahkan gangguan imunitas dan seterusnya. Bahkan Sekjen WHO itu kan mengatakan salah satu rekomendasinya kan adalah break the seat. Ya, 30 menit kita harus ya stand up atau apa ya. Nah, dalam penelitian tadi juga dikatakan adalah orang yang duduk di atas 4 jam sehari, sekalipun dia melakukan aktivitas fisik, misalnya dia olahraga 1 jam, tapi dia tidak break the seat, tetap masalahnya. Jadi, untuk mengatasi masalah oversitting syndrome, dia harus membreak paling tidak 1 jam. 1 jam dia stand up, berdiri, cuma 1-2 menit aja. 1-2 menit kembali duduk. Kenapa? Supaya posisi tubuhnya tidak statis. Itu yang menimbulkan berawal dari masalah muskuloskeletal, tapi nanti akan merambat bahkan sampai ke daya tahan tubuh. Maka salah satu rekomendasi dari WHO adalah kita untuk break sitting break ya. Jadi dalam waktu 1 jam maksimal kita harus berdiri atau bahkan mereka juga merekomendasikan standing meeting. Jadi pertemuan itu dalam posisi berdiri untuk memecah duduk. Untuk refresh ini juga ya, kita diminta untuk melihat sesuatu yang jauh dulu, jarak jauh, sesuatu yang berbeda. Jadi merefresh juga, selain fisik juga pikiran lebih ada sesuatu yang bisa dilihat jarak jauh, itu sebelum balik lagi ke apa yang ada di depan kita. Hanya 1-2 menit aja, nggak perlu lama-lama. Dan 1-2 menit itu tidak akan signifikan mengganggu pekerjaan kita. Betul. Dibanding dengan pegang ini ya. Iya. Distract-nya sama ini, mending di distract yang sehat gitu. Berarti dokter tadi itu lebih sering merekomendasikan pasien-pasiennya yang pertama itu kalau yang gangguan pinggang, saya tanya rata-rata pasti duduknya average di atas 2 jam non-stop ya, non-stop. Bahkan sampai 4 jam. Jadi dia biasanya bangun itu kenapa? Karena dia mau nggak mau dia harus ke toilet. Kalau seandainya dia di pampersin, mungkin dia nggak bangun-bangun loh. Dia 3-4 jam dia bangun, kenapa dia harus ke toilet kan? Dia buang air kecil segala macam ya. Gitu. Jadi sekarang itu, sekalipun orang tadi di penelitian tadi ya, orang tadi melakukan aktivitas fisik olahraga, tetap ininya nggak boleh, nggak bisa juga. Jadi sittingnya yang harus dipecah tiap jam. Berarti impactful sekali dokter ya. Betul. Kegiatan Hanya ibaratnya solusinya hanya 1 menit breaking sitting aja sudah selesai. Tidak ada obatnya, bahkan tidak ada aktivitas lain yang bisa menggantikan. Jadi harus dipecah, waktu duduknya harus dipecah. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dokter ya. Selama dokter menangani kasus serupa, apakah ada remaja yang menganggap dirinya itu baik-baik saja padahal sebenarnya sedang mengalami masalah? Baik fisik maupun mental dokter. Yang seperti itu sebenarnya dia sudah sadar kalau dia sampai datang ke kita. Biasanya sudah dengan kesadarannya ada sesuatu yang kecuali mereka yang digeret sama orang tuanya. Ini anak saya nggak keluar kamar, atau anak saya begini itu beda lagi. Nah di situ yang kita bantu, apakah memang seperti itu anggapan orang tuanya atau sebenarnya terjadi
komunikasi aja, nggak terjadi komunikasi yang baik. Tapi sama juga dengan dokter Tanjung, pastinya kalau mereka sudah datang, pasti dia merasakan ada sesuatu yang berubah. Baiklah, itu saja sih pertanyaan kita hari ini. Kita akan lanjut ke Q&A, question and answer dari pendengar-pendengar podcast. Iya. Ini sudah dikumpulkan beberapa pertanyaan terpilih dokter ya, dari para pendengar kita yang sudah ikut berpartisipasi di podcast kita kali ini. Boleh minum dulu ya? Boleh dokter, boleh. Meskipun nggak di-endorse ya. Silakan dokter. Endorse di-endorse nih. Ya, masa jadi aja ini. Oke, saya sambil dokter ya membacakan pertanyaan dari Nimade Rai Maya Puspita Dewi dari institusi ITKS Bali. Nah, perawatan diri itu sangat penting. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita agar rutin dalam merawat diri dan tidak malas-malasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Dokter siapa dulu? Ya, pertanyaan kalau saya sendiri kenapa ya mungkin feedback ke diri saya, kenapa kita bisa rutin ya dalam bahkan istilahnya kalau saya untuk aktivitas fisik ini kan sering aktivitas fisik dikatakan aktivitas waktu luang ya, leisure time, aktivitas waktu luang. Nah, ini yang sering ingin saya kritisi. Kalau kita melakukan aktivitas fisik menunggu waktu luang, cenderung kita nggak punya waktu luang. Kalau saya balik, saya luangkan waktu untuk beraktivitas. Contohnya ya, kita nggak pernah mengatakan mandi adalah aktivitas waktu luang. Kenapa? Sesibuk apapun kita berusaha mandi. Kenapa? Pada saat kita nggak mandi, badan kita kan nggak nyaman. Sekitar kita lebih nggak nyaman lagi. Mau nggak mau kita pasti semepet apapun waktunya kita berusaha mandi kan. Tapi masalahnya pada saat kita tidak beraktivitas fisik, badan kita mungkin nggak nyaman, tapi sekitar kita kan tenang-tenang aja. Jadi kita tidak merasa ada urgensi untuk melakukan. Nah, itu yang kita balik sekarang. Jangan menjadikan aktivitas fisik atau olahraga sebagai aktivitas waktu luang. Dibalik, luangkan waktu untuk beraktivitas. Dan belajar melihat, mengevaluasi hasil. Ya. Dalam waktu yang sebetulnya singkat dan panjang itu sebetulnya sudah ada ya. Jangka pendek pasti ada sesuatu yang dirasakan. Jangka panjang pun begitu. Bagaimana kita bisa memberi reward diri kita akan sesuatu yang sudah kita dapatkan. Sekedar kita enak ya hari ini habis olahraga kok lebih fresh. Itu ngomong sama diri, itu self talk sebetulnya. Self talk itu yang akan merimain kita besok-besoknya itu untuk melakukan hal yang sama. Begitu juga kalau kita ngomong sama orang lain, mah enak banget ya kayak tadi olahraga. Besok orang tuh olahraga kemarin enak banget kata kamu. Iya, jadi seperti itu jadi self reminder juga untuk diri itu. Dan yang salah di pusat kebugaran, kenapa begitu banyaknya cermin? Itu tanda petik narsis itu kan ada manfaatnya. Itu kan adalah sebab dia ternyata narsistik itu dia yang penting nggak berlebihan ya, maksudnya dalam kondisi jumlah tertentu itu kan bagus juga memotivasi. Iya dulu saya buncit, sekarang udah mulai ada garis-garis apa itu juga memotivasi kita. Tapi supaya mendapatkan hasil yang memuaskan, yang penting kembali seperti ke awal tadi ya dokter ya, sama juga dengan self love ya. Self care kan salah satu cerminan, salah satu cara untuk kita menyayangi diri kita. Oke, kita lanjut lagi ya dokter. Iya. Dari Kadek Ayu Anggarini dari Undiknas Denpasar. Nah, ketika sedang mendapat banyak tugas, kemudian ada beban di keluarga, lalu ada juga beban di semua pihak gitu dokter. Hal ini beberapa waktu bisa mempengaruhi jam tidur karena terbawa sampai ke mimpi, kata pendengar kita ini. Sehingga tidur menjadi tidak nyenyak, hasilnya kita bangun sekitar jam 3 atau jam 4 subuh. Dengan kondisi kepala pusing, seperti itu dokter. Pertanyaan dari pendengar kita ini, apakah hal itu wajar terjadi? Jika iya, bagaimana cara mengatasi agar hal itu tidak terjadi lagi? Nah, apabila kita orang yang kurang suka berolahraga, apakah itu bisa menjadi salah satu penyebab atau ada hal lain? Itu wajar dan tidak wajar. Sebetulnya wajar dan tidak wajar ya. Karena terkait betul dengan personality atau kepribadian tiap orang masing-masing itu berbeda. Mereka yang memiliki personalitinya sangat perfeksionis atau disebut anankastik gitu ya, itu akan lebih kepikiran pada saat dia masih meninggalkan tugas-tugas terus tidur. Yang ada juga dia nggak bisa tidur. Ya, jadi atau bangun-bangun ya, atau mungkin nanti munculnya jadi ke nightmare gitu. Jadi fase tidurnya tidak bagus, ada
ada fase-fase tidur yang di situ ada rapid eye movement, muncul lah ya mimpi pada saat kita menjelang tidur itu tidak dalam kondisi yang tenang, yang sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mungkin personalitinya tidak perfeksionis seperti itu, dia lebih abai gitu ya, bukan orang pencemas gitu ya, biarin aja, yang penting sekarang saya ngantuk ya tidur. Nah, tapi belum tentu juga akan selesai masalah, besoknya dia akan mulai bingung, akan jadi hektik, dan itu sebenarnya tidak menyenangkan. Mungkin akan terjadi sesuatu yang lain lagi, dia akan menjadi gangguan cemas kan nanti, atau jadi muncul panik yang sering kali muncul gitu ya, jadi nggak bisa fokus melakukan sesuatu. Sehingga memang diperlukan di sini kita mesti tahu, paham ya yang mana yang menjadi priority saat ini, kemudian time management, apa yang harus dilakukan, yang mana yang harus menjadi pilihan pekerjaan di awal, yang mana yang bisa ditunda gitu ya, yang mana yang penting dan mana yang mendesak. Itu kan beda ya. Apakah penting dan mendesak? Nah, jadi kita mesti bedakan gitu. Ya. Urgent and important gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau saya sendiri mungkin kita lihat pertama ya, kalau dari segi fisiknya kita bisa mengkondisikan tempat tidur kita untuk pertama senyaman mungkin. Kenapa? Karena tadi ya terkait dengan fase tidur kita juga tahu pada saat kita mulai terlelap itu ada sekresi hormon-hormon pada saat kita tidur, salah satunya melatonin ya. Nah, masalahnya melatonin tidak akan diproduksi secara optimal membuat tidur kita nyenyak kalau sinar, terutama dengan panjang gelombang yang panjang yang kita sebut sebagai the white blue color ya, itu dia gelombang panjang sehingga meskipun mata kita merem, sinar itu tetap bisa masuk. Ya, apa contohnya ya ini? LED, TV, laptop, HP, selama ini menyala, dan ini lampu neon ya yang warna white blue ya, namanya white blue. Nah, alternatifnya yang saya gunakan, kita menggunakan gelombang pendek yang kita sebut sebagai yellow red. Makanya lampu-lampu itu kan kalau nggak kuning, orange, merah. Kenapa? Gelombang pendek. Jadi paling tidak gelombang pendek tadi, kalau gelombang pendek kan susah kalau kita mau bangun kan nggak jatuh, nabrak ya. Tapi tetap ada sinar, tapi dengan gelombang pendek sehingga tidak mengganggu produksi melatonin kita. Itu pertama. Ya. Itu dari segi fisik yang kita dalam tanda petik kita bisa atur ya. Jadi gadget dimatikan, TV dimatikan. Yang sering terjadi kan apa? Orang yang tidur, TV-nya nyala, itu kan mau nggak mau sinarnya tetap masuk, meskipun matanya merem, ya kan? Ada yang dengan enak tidur. Iya betul. Mereka sudah, iya jadi dia kalau bisa tidur kalau dia nonton TV. Nah itu salah satu apa? Sering nanti kan karena nonton TV mau nggak mau matanya agak tinggi kan, besok ini kaku, sakit dan segala macam. Jadi kita mulai pelan-pelan berubah di sana, ya itu. Terus kalau yang kedua, kalau ini mungkin personal aja ya, selalu saya kalau ngakhirin saya berusaha let it go. Let it go aja, udah kalau nggak bisa diselesaikan hari ini, udah ikut. Saya berusaha pertama saya bersyukur apa yang saya bisa selesaikan. Kedua saya mengikhlaskan apa yang tidak bisa saya selesaikan. Udah banyak ya saya. As simple as that. Iya, tapi itu memang depend on ya personality ya. Betul. Nggak semua orang bisa gitu ya. Bisa bicara seperti itu juga. Karena kalau orang sudah ada di lowest moodnya dia nggak akan bisa menerima hal yang seperti itu. Pasti dia akan balik, ya dokter bisa, saya enggak. Ya gimana, masa dokter mau nyamain? Jadi bumerang kalau saya ada di ruang praktek terus bicara seperti itu. Jadi benar-benar melihat bagaimana tipe dari personality ya. Jadi bisa memperkenalkan sleep hygiene yang tadi selain mengatur intensitas cahaya, suara, tidak terus-menerus ada di dalam kamar. Jadi nunggu di luar sampai benar-benar ngantuk, itu mengerjakan segala sesuatu itu bukan di tempat tidur, sehingga akan terjadi kangen banget sama tempat tidur. Pada saat waktunya tidur, dia bisa enjoy ya. Atau ada yang bantu dengan aromaterapi atau atau musik, tergantung ya yang mereka suka. Berarti yang penting tergantung ini ya dokter ya. Misalnya kalau seperti penanya kita ini dia mendapat banyak tugas, nggak terbawa itu tergantung individu juga. Berarti dia memang tidak bisa let go seperti yang disebut oleh Dr. Tanjung. Dia harus selesai semua, harus perfect semuanya, harus beres semuanya. Kalau memang seperti itu ya harus paham tugas itu jauh-jauh hari memang harus dikelola. Kalau memang kita tidak bisa ya time management jadinya, time management ya. Dan kalaupun memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, seperti kata Dr. Tanjung tadi, ya sudah ya juga ya. Jadi kan besok aja. Matahari besok akan tetap bersinar. Iya. Yang penting
penting kondisi mental tetap stabil gitu. Iya, jangan sampai kena mental. Karena tidur juga kan mempengaruhi gitu. Oh iya, banget. Saat itu kan semua akan menjadi relax, diperbaiki ya dengan kualitas tidur yang baik, ya mood, ya fisik, emosi semuanya jadi kena di recharge gitu ya. Ini sedikit ya masalah tidur yang terkait aktivitas fisik. Nah ini sering terjadi pada anak-anak atau yang tanda petik dia baru bisa melakukan aktivitas fisik pasca dia kerja. Jadi akhirnya dia olahraganya cenderung sore ke malam. Ya misalnya anggaplah di Jakarta selesai jam 6 sore kan. Kadang mereka mau pulang kan macet segala macam. Nanggung mending ke pusat kebugaran jam 7 jam 8 selesai kan jalanan udah kosong. Nah coba kembali fisiologi tubuh kita pada saat di antara jam 5 jam 6 itu kalau kita lihat namanya kadar kortisol kita itu kan sebenarnya flat banget, datar banget. Jadi nanti agak terendah pada saat kita tidur. Nah yang terjadi pada saat kita melakukan aktivitas fisik, apalagi intensitas tinggi durasinya panjang, kortisol pasti naik. Lonjakan kortisol karena nama lainnya glukokortikoid, dia akan memecah jaringan menjadi gula. Sehingga apa yang terjadi? Meskipun badan kita capek, tapi pada saat gula kita tinggi, kita nggak ngantuk. Badannya capek, iya, besok olahraga capek, tapi mau tidur nggak bisa. Matanya merem, iya, tapi pikirannya. Nah, solusinya kalau saya katakan kenapa? Kortisol itu sendiri itu baru muncul, ya kurang lebih kan pertama pada saat kita aktivitas fisik kan kita menggunakan gula yang ada di darah kita kan. Rata-rata setelah 20 menit gulanya nggak drop, baru si kortisol keluar. Jadi dia bekerja sebagai anti-inflamatori, mencegah inflamasi, mengatasi inflamasi. Dia juga sebagai proses glikogenesis, jadi memecah glikogen menjadi gula. Ya kan? Itu baru muncul di menit ke-20. Iya, saat kita start olahraga. Artinya apa? Kalau kita olahraga punya waktunya cuma di malam hari, udah 30 menit selesai. Jadi tidak terjadi akumulasi dari kortisol. Kalau gini ya prinsipnya kortisol, selama kita aktivitas, selama kita butuh energi, pasti akan dipecah terus dari itu. Dapat energi dari mana? Ya dari pemecahan jaringan. Selama ada inflamasi, pasti diproduksi kortisol. Kenapa? Dia anti-inflamasinya. Jadi solusinya kalau kita pun hanya punya waktu misalnya di malam hari, atur durasi olahraganya tidak lebih dari 30 menit. Sehingga tidak terjadi akumulasi kortisol, sehingga tidurnya pun bisa banyak. Itu mungkin triknya. Iya, yang ada petiknya olahraganya, misalnya kerja di kantor kan, kalau akhirnya mahasiswa kan jam 3 selesai kuliah nggak bisa latihan, bisa apa ya kerja kan nggak segampang itu ya. Sebetulnya kalau sudah malam kan badan sudah harus harusnya iya, harusnya persiapan ke iya, karena beberapa orang kan, waduh waktunya cuma ada ini gimana? Sore mungkin. Iya, gitu. Idealnya sih benar kalau dari ritme circadian kortisol itu antara jam 2 jam 3 itu yang paling ideal. Itu ya semoga menjawab untuk Kadek Ayu Anggarini dari Mbiknas. Berikutnya kita lanjut dokter ya. Pertanyaan ketiga dari Suci Nurjana dari Universitas Mataram. Jauh dokter. Ya mendunia podcast. Ya pertanyaannya terkait porsi tidur, sebenarnya kita harus menjaga pola tidur kita seperti yang kita bahas tadi dokter ya. Tapi sometimes kita bahkan mengabaikan diri kita sendiri demi hal-hal tertentu. Bagaimana cara kita menjaga self-care meskipun dihadapkan pada situasi yang memicu stres? Iya, ya memang ritme kita kan bervariasi sekali ya. Memang kita bisa melihat kondisi yang memang kita butuh banget untuk mengerjakan suatu hal gitu ya. Jadi memang dia sangat penting dan sangat mendesak dilakukan. Boleh sih kita excuse sekali-sekali gitu ya, mengurangi waktu tidur, tapi itu tidak boleh dijadikan rutinitas. Jangan juga dibalik polanya. Saya cuma bisa konsentrasi di malam hari, sehingga saya kerjain di malam hari, tidurnya di siang hari. Itu sering loh terjadi. Remaja sekarang itu kalau saya lihat mereka cenderung tidurnya di atas jam 1. Terus jadi lebih panjang ke siang hari. Padahal sebetulnya kan kalau dilihat dari produksi melatonin dan lain-lain, iya kali dia mau keluar di siang hari. Iya nggak bisa. Iya kan, jadi memang mesti ada waktu-waktu yang kita masih meluangkan untuk diri kita gitu. Kerja sih oke, tapi jangan workaholic juga. Karena itu nggak long last, cuma bertahan untuk sekarang aja. Masa iya kita mau produktif hanya sampai di usia 30? Kan kita mesti produktif sampai kapan? Sehingga harus dijaga juga kondisi-kondisi terkait juga dengan pola tidur. Kalau sesekali oke lah, kita pun juga begitu ya. Kalau sedang ada dikejar deadline, mungkin 1-2 hari kita seperti itu, tapi tidak terus-terusan.
mungkin terkait itu. Nah ini ya kendala kita, satu lagi ada nanti sebagai wali di kamar dokter ya. Ingat ya, beberapa yang memiliki shift malam itu kan dokter, perawat, satpam, aparat keamanan ya, itu shiftnya 24 jam ya. Anda harus siap, itu memang resiko ada sebagai seorang dokter ya. Jadi sebenarnya ada yang penelitian terkait night shift worker ya, night shift worker terkait tadi ya, jadi keseimbangan sistem hormon kita, karena bagaimanapun juga kita namanya manusia, kita adalah makhluk diurnal, makhluk pagi. Kalau tikus kelelawar ya nokturnal, makhluk malam. Kenapa? Itu terkait dengan keseimbangan dari kortisol, melatonin, hormon dan seterusnya. Kenapa kita bangun pagi langsung stres? Karena itulah puncak dari rilis dari kortisol kita. Jadi bangun kita fresh, energi kita segala macamnya. Kalau sekarang bangunnya nggak fresh, pasti something wrong di sana. Nah yang terjadi pada saat night shift worker bekerja night shift malam ya, bilalah dia kerja malam. Misalnya average jam 10 sampai jam 6 pagi. Misalnya itu berapa jam? Itu sekitar 8 jam. Ya dia nggak tidur di 8 jam. Terus dia pulang ke rumah, dia banyak tidur 10 jam. 10 jam kan harusnya kipas lebih kan? Ternyata tidak. Ya. Jadi profil kesehatannya tidak ini. Ya. Jadi bergadang tidak bisa dibayar hanya dengan banyak tidur. Apalagi kalau dilakukan dalam durasi misalnya lebih dari 2 hari berturut-turut. Oleh dasar itu, ya beberapa perusahaan mengatakan kalau night shift dia maksimal hanya boleh 2 hari berturut-turut. Hari ketiga dia nggak boleh night shift lagi. Kenapa? Dia akan mengganggu irama atau kesehatan dari si orang tadi. Nah, suatu saat Anda harus ya, apalagi nanti kerja di UGD, kan pasti begadang kan. Nah disitulah kita siapkan biasanya. Kalau dulu zaman saya masih muda ya, kita di rumah sakit atau apa, kita tahu night shift sorenya kita berusaha tidur siang ya. Paling nggak karena kita charge energi di sana. Pulang udah jangan kemana-mana, sampai rumah tidur, bayar kan. Itu pun tidak berturut-turut. Ya paling nggak bukan shift loh. Bukan. Kalau untuk pendidikan kedokteran itu bukan shift ya. Iya. Saya koreksi ya. Karena memang full, tapi kalau pola kerja mereka bekerja biasanya gitu, pagi-pagi, siang-siang, malam-malam libur. Ya, malam-malam libur. Jadi tidak lebih dari 2 hari itu untuk menjaga supaya irama sirkadian tubuh tadi terjaga. Jadi cara untuk tetap self care walaupun kita punya kegiatan padat itu ya sediakan waktu untuk gini dokter, menjaga pola ya. Jadi memang setelah itu ya biasanya kan kalau itu kita sampai rumah mungkin sarapan sedikit ya usahakan untuk ya bayar ya, meskipun kompensasinya nggak mungkin berimbang ya, tapi minimal supaya nggak gapnya terlalu besar. Jadi bayar tidur, dan pun kalau memang harus tanda petik bekerja malam ya paling dia di 2 hari, nanti hari ketiga ya jangan ini. Jadi non-stop ya, jadi seminggu tiap hari ya kan. Mungkin menghindar juga ada situasi-situasi seperti betul, itu, tapi teknisnya setelah kita tahu bagaimana caranya setelah itu untuk memulihkan recovernya ya, recover ya. Jadi sebelum night shift juga kita ya kayak tadi ya, jadi kita istirahat lebih sebelum kita kerja malam ya, jadi sorenya kita berusaha tidur siang, jadi efek ininya nggak terlalu kontraproduktifnya tidak terlalu signifikan ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Yosef Ardian Depa dari Universitas Udayana. Karena pandemi, dunia pendidikan dijalankan online terus-menerus dan masih belum jelas sampai kapan. Nah, mau tidak mau kita harus duduk berjam-jam untuk melihat layar laptop atau smartphone kita. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan agar postur tubuh kita selalu terjaga sekaligus mencegah kelainan tulang punggung dan sebagainya? Mungkin untuk lanjut. Ya, pertama ya. Nah ini sebenarnya kan untungnya kita kalau kita masih online, kan kalau di ruang kuliah tiba-tiba kita berdiri kan juga nggak enak ya, kan harus izin atau apa ya. Nah di sini kan dengan kita ini kan bisa ya kita berdiri sebentar. Average kalau saya tuh break sittingnya every hour. Setiap jam 1 jam kita stand up, kan tetap bisa online kan ya, kita tinggal berdiri aja kan nggak akan mengganggu ya, si yang dosennya juga nggak tahu anda berdiri atau tidak kan itu ya. Terlepas nanti kalau kita ke belakang atau apa ya itu kan masih move ya, gerakan dan segala macam. Jadi intinya itu setiap jam kita ini. Terus kemudian yang sebenarnya yang lebih saya khawatirkan ini vision mata, karena pada saat kita fokus terus ya bagaimanapun juga kan, pertama itu radiasi ya, kedua kan dan kita fokus kan otot-otot mata juga kelelahan. Kalau otot mata itu bahkan 30 menit. Jadi kita cari objek jauh itu kalau average 6 meter kalau nggak salah ya.
5 meter kita ini untuk relaksasi otot mata. Syukur ada daun-daun yang Iya, yang apa green color itu nah cuma celakanya kalau kita online-nya di kamar aja tertutup agak susah ya. Jadi kalau kita bisa ada window-nya atau apa, jadi 30 menit kita ini itu cuma berapa detik aja kok. Ya, jadi itu relaksasi otot-otot mata. Bisa diatur kok saya. Iya. Kalau kita mau dan kita care sama diri kita akan cari solusi supaya kita bisa menjaga supaya bisa menjaga screen ya meskipun tidak 100% paling tidak mengurangi variasi. Kacamata kita juga pakai yang ini yang ada proteksi terhadap radiasi UV. Berarti peragaman itu penting ya? Peragaman ya. Seperti itu. Jangan otot mulutnya aja dijaga. Tapi otot mata juga itu yang lebih penting ya. Bahu juga karena kalau kita posisi begini aja sudah kontraksi semua. Iya. Ya. Memang nggak boleh statis ya dokter ya. Iya. Kegiatan itu menimbulkan apa-apa jangka yang buruk. Iya. Oke. Ya itu aja sih dokter dari dengan offline ya kan kita sudah memulai hybrid lah, minimal hybrid dulu lah. Iya. Tetap prokes seperti sekarang ini kan tidak pure semuanya Zoom, kita lewat masih bisa bersama gitu ya. Interaksi tetap dibutuhkan ya. Tapi kita juga bersyukur dengan adanya Zoom memudahkan ya, meskipun tanda petik pasti ada kelemahan-kelemahan. Iya. Untuk dokter Asi dan juga dokter Tanjung, karena kita sudah sampai di penghujung podcast, dipersilakan untuk menyampaikan closing statement dari bahasan kita dari tadi. Kesimpulan seperti itu dokter. Dari dokter. Ya, kita terima kasih adik-adik terutama ya mungkin podcast pertama kita bersama TDM Basora Prada. Harapan kami tentu jika mewakili institusi ini juga bisa bermanfaat tidak hanya adik-adik juga pada masyarakat luas ya. Mungkin sedikit dari saya. Jadi kondisi pandemi ini tentu akan menimbulkan banyak keterbatasan tanah kita. Kan kembali seperti saya katakan tadi, kecerdasan kita jangan digunakan untuk menciptakan alasan karena untuk kita butuh cerdas untuk menciptakan alasan. Cuma masalahnya tidak satupun alasan tadi menyelesaikan masalah. Ya, alangkah baiknya kecerdasan kita gunakan untuk mencari solusi dan eksekusi dari solusi tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih dokter Tanjung. Terima kasih. Dari saya, be smart. Ya. Be smart. Jadi pahami diri kalian gitu ya. Stop always comparing to others. Jadi pahami diri kalian apa yang menjadi strength and weakness ya. Kapan kita mesti menonjolkan sekali kekuatan yang kita miliki dan cukup memahami kelemahan yang kita punya. Jadi kita bisa membuat diri kita jadi lebih optimal, lebih produktif untuk diri kita dan untuk orang lain kalau bisa ya. Sekitarnya ya. Iya, dari sekitarnya. Oke. Oke, itulah dia ya teman-teman closing statement dari dokter Tanjung dan juga dokter Asi. Saya ucapkan terima kasih di dokter H dan bersedia hadir di podcast pertama. Selamat untuk podcast yang pertama. Semoga bisa sustain sih ya dokter. Iya. Itu aja sih. Ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para pendengar yang mungkin mendengarkan sampai habis. Itu luar biasa banget ya kan. Semoga semua ilmu yang di-share oleh narasumber kita pada kesempatan hari ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua, utamanya di bidang kesehatan ya. Oke, sekian aja sih dari saya. Aku Suma mewakili seluruh kru podcast pada kali ini mengucapkan terima kasih. Tetap sehat dan stay safe. Sampai jumpa. Terima kasih.